Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga Saya Hendy Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa dan rakyat biasa yang ingin ingin bersuara. bersuara. Iya. Jadi kesempatan kali ini Mas Sokro kita coba ngobrol. Tempo hari saya mendengarkan itu loh, rekaman wayang. Oh iya, Nah, rekaman wayang kulit itu cerita Dewa Ruci. Bimo Nah, Ngaji, ya ya kalau itu dulu. ya. Yang pada intinya pada saat Bima mau pamitan sama ibunya sama keluarganya bahwa dia disuruh mencari Ke Banyu Tahamata, Perwitosari itu di dasar lautan. di Tahamata Itu ya. ya di caranya dipenggak lah. Ala orang susah lah mau apa mau mlebu Ke samudra kok penghalang itu. Bima langsung jawab, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Wah, ini lalu saya bertanya-tanya ini Mas Cokro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nah, ini kalau kalau dalam pewayangan kan istilahnya memang dimainkan ya. iya Nah, kalau dimainkan. dalam kehidupan sehari-hari ini istilahnya apa ya, bagaimana ini dalam menyikapi atau menjalani kehidupan ini kalau kita mengeterapkan kalimat pepatah Jawa itu ya, artinya filsafat kan, falsafah Iya, itu iya, termasuknya kan, betul. rawe-rawe rantas Malang-malang. malang-malang putung. Iya. Nah, gimana Mas Okro? Jadi saya jelaskan dulu makna harafiahnya dulu. Rawe-rawe rantas berarti penghalang-penghalang kecil. Mahalang kecil ya. Ya, rawe-rawe rantas, penghalang-penghalang kecil, malang-malang putung, penghalang-penghalang besar pun akan terputus. Artinya ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu cita-cita, mempunyai suatu angan-angan, atau mempunyai apa Kehendak lah ya. kehendak sesuatu ya, itu kita harus rawe-rawe rantas malang-malang itu tekad bulat, kalau bahasa kulone so must go on lah ya. Ya. Jadi kita harus tekad bulat, kemudian tapi bukan ngawur. Tekad bulat ini kita harus kita bekali dengan keahlian kita, skill kita, untuk saat ini dengan pendidikan kita, ya, dan tentunya terus kemudian dengan lingkungan kita juga. Gitu ya. Ini banyak makna sekali karena di dalam filosofi Jawa itu memang banyak sekali mengandung unsur-unsur kehidupan sehari-hari yang kita lakoni, Mas Sangat Tony. Ya, mendalam ya sangat bahkan ya. mendalam. Ya, Kemudian kalau saya kaitkan lagi nih, yang kalau kalau tadi kan kaitannya dengan apa namanya, Mayang. Bratasena itu Iya, yang Mayang. diutus oleh Dorna Iya, untuk mencari iya. itu ke apa Dasar namanya, samudra. dasar samudra. Iya, Nah ini saya jadi teringat pada saat bangsa kita melawan penjajah oh iya, Belanda, betul. kan begitu kan. Iya, Itu juga ada istilah rawe-rawe rawe-rawe rantas. ratas malang-malang Iya, putung. Wah, itu nah itu terjadi ketika eh, perang yang paling itu di Heroik Surabaya. Surabaya ya. Iya, itu arek-arek Surabaya mempertahankan datangnya Niga diboncengi oleh pasukan sekutu yang waktu itu Jenderal Malabi kan yang apa yang komandannya dari sekutu itu, terus dengan pasukan gurukannya kita itu bangsa Indonesia itu hanya modal Tekad dan ganda semangat gitu ya. semangat, Rawe-rawe rantas rawe-rawe rantas malang-malang malang-malang putung. putung. Tapi waktu itu Jenderal Besar Sudirman sempat minta fatwa kepada Ki Haji Asyari, kakeknya Gus Dur. Beliau menulis surat, bagaimana nih Kiai kalau saya berjuang melawan penjajah, melawan ini hukumnya apa gitu kan, karena kita bukan negara agama kan Ya. begitu lah. Maka Kiai Haji Asyari itu membuat doktrin jihad fisabilillah, maka terkenal dengan itu jihad fisabilillah. Jadi
mereka para santri, kemudian para pemuda, rakyat jelata semua, Bung Karno dengan Bung Tomo waktu itu dengan memandangkan takbirnya, Itu takbir yang benar itu ya ya. yang benar-benar. Wah, nah mereka hanya punya satu tujuan. Kalau toh saya mati saya syahid kan gitu toh. Iya. Nah itu rawe-rawe rantas malang-malang putung. Yang kalau secara logika kita kalah. Bisa kalau Kenapa sih mereka peralatannya ya jelas peralatan kalah ya. tempurnya, kemudian dia punya pasukan dari India, pasukan Gurkha itu, Dan sebagaimana kemudian ya kapal perangnya ada istimewa ya. istimewa. Oke ya. Tapi karena kita punya falsafah rawe-rawe rantas malang-malang putung, nah yang kalau cerita kepahlawanan kita itu kan yang betul-betul malang-malang putung, bukan Iya. hanya rawe-rawe rantas tok, Iya. tapi kesemuanya itu ya rawe-rawe rantas, malang-malang putung juga kan itu Iya. hal-hal kecil kita singkirkan. Kan. Nah tentu saja kalau kita perdalam katakanlah rawe-rawe rantas malang-malang putung itu kan untuk menghadapi mereka-mereka yang zolim katakanlah ya, yang tidak adil terhadap kita, rawe-rawe lantas malang-malang putung kan kayak Iya, gitu. karena gini Mas Tommy, kadang kita sudah berbuat baik ya terhadap seseorang ya, tapi ada juga orang yang tidak suka terhadap kita. Istilahnya mereka itu ya tidak tidak respect terhadap Ya, kita, ya, sehingga ya. kita harus punya falsafah itu, rawe-rawe rantas malang-malang penghalang apapun saya akan tebas. Iya. Saya yang penting saya tidak di luar jalur ketentuan agama yang kita anut ya, artinya kita bukan rawe-rawe pas malang-malang putung membabi buta ya, Asal, jangan asal. jangan asal, tetapi kita punya perhitungan Ya. yang baik, yang artinya nanti timbul kebaikan untuk diri kita sendiri, juga kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak kan gitu Mas. Iya, iya. Nah kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari rawe-rawe rantas malang-malang putung ini juga pada saat kita kuliah dulu ya. Oh, Nah ini iya. kan ada penghalang aduh bayar SPP. Waktu itu kan masih ada itu bayar iya, iya. SPP, bayar ini orang tua kita kurang mampu. Iya. Nah, kita rawe-rawe lantas malang-malang putungnya ya Mencari berusaha mencari ikhtiar gimana ya biar saya bisa bayar kuliah, SPP ya. iya. Tetap yang kuliah, Ya, betul. kuliah tetap lancar, yang bayar SPP. Ya kita ikhtiar, usahanya rawe-rawe lantas malang-malang putung. Artinya enggak apa-apa, yang penting saya bisa mengumpulkan untuk bisa bayar SPP. Contoh misalnya dari tukang parkir misalnya, terus dari luper koran. Dulu kan belum ada media, paling koran itu yang sangat dominan sekali ya. Seperti itu misalnya, atau dari tukang kebon lah ya, untuk itu di tempat-tempat orang-orang kaya, kerja sambilan lah istilahnya. Nah itu kan bisa menghasilkan uang. Jadi rawe-rawe lantas malang-malang putung sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita pun sampai dengan detik ini masih tetap bisa relevan untuk dilakukan dan kita hayati kan begitu ya Mas Sokro. Jadi untuk pemirsa, untuk para sahabat tentu saja yang menonton video saya yang bukan apa-apa ini dengan Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa, kiranya rawe-rawe lantas malang-malang putung ini juga menjadi semangat kita ya. Artinya semangat untuk kehidupan kita pribadi dan juga keluarga tentu saja. Karena apapun yang terjadi kita tidak mungkin akan pokoknya malang masa bodoh, anak bodoh masa bodoh kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi meskipun hanya kulitnya saja, tapi kiranya falsafah Jawa yang terkait dengan rawe-rawe rantas malang-malang putung itu kayaknya relevan dilakukan gitu ya. Kan kalau di zaman sekarang, di zaman IT ya, mereka bekerja tidak harus di kantor Mas ya. Di rumah itu dia punya keahlian IT, dia bisa ngelesi ya, bisa memberikan
les itu ya, les tambahan karena gini, saya punya anak juga itu, anak saya bisa ngelesi anak SMA kimia fisika secara daring mas, Ya, secara online itu. Nah, itu kan mendapatkan untuk ini ya, tambahan hasil ya, ya, walaupun dia sudah jadi pegawai tetapi karena dia kepingin lagi S2 jadi kan nyambi begitu lah. nah, Ini saya salut pada rawe-rawe rantas malang-malang putung ini, ternyata anak saya bisa memahami dari filosofi Jawa dari orang tuanya yang kemudian diaplikasikan dan tidak merasa malu ya, iya, iya, walaupun dia sudah jadi ASN tapi tetap saja dia karena dia punya kemampuan di IT, kemudian dia punya kemampuan di bidang eksak itu dia bisa iya. memberikan tambahan tambahan pelajaran bagi anak-anak SMP dan Iya. SMA. Nah, kalau kita kembali ke 4-5 tahun yang lalu, zaman COVID lah Oh ya, iya, zaman COVID pun sebetulnya sekolah online itu itu juga rawe-rawe rantas atas malang-malang malang-malang putung jane ya. iya. Wong sekolah langsung mlebu sekelas ora uli, Iya ya iya kepriwe carane ya. iya Nah, ini penghalangnya COVID. iya. Wah, yuk kita berantas rawe-rawe rantas malang-malang putung, sekolahnya online kan Online begitu ya. ya. Nah sekarang kebablasan apa-apa online, Nah, ini bisa. pesan makanan Ya, juga bisa. Nah, ini apa-apa online ini pakai termasuknya apa telepon namanya? gitu. Memecahkan Masalah masalah, katakanlah ya, memecahkan masalah dengan apa namanya? win-win solution Iya, ya, dengan apa namanya? Kemauan dan semangat ya, agar lebih kepenak kayak gitu mana aku ya, mari ngana orang nana motor orang nana pet orang nana ya, mobil melakukan atau online online bisa. Nah saja ini kan ya. juga termasuknya rawe-rawe Rantas lantas Malang malang-malang putung kan begitu itu ya. kalau dijabarkan lagi rawe-rawe rantas malang-malang putung suro dirojiyo diningrat lebur dening pangestu itu rambutnya jan itu rangkaian ke situ sebetulnya Kalau cuma kita kan kalau kepotong-potong nah, ya iya, kita seperti tuh ini memang kalau falsafah Jawa sebetulnya kan saling memang terkait ya, bisa terkait antara A sampai Z itu terkait terkait semua ya. sebetulnya ya. Iya, Drimo ing Bandung, terus sajatining apa namanya urip mati sajroning jroning urip dan lain sebagainya itu kudu urut saling ya. terkait. Nah ini nanti barangkali bagi sahabat semua yang bisa katakanlah lebih mendalami daripada saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Sokro yang bukan siapa-siapa hanya tahu apa namanya Kulitnya kulitnya aja tok mungkin bisa apa namanya lebih mendalami lagi oh falsafah Jawa bisa meragikan ini dari kita belum bicara soal apa namanya eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan secara falsafah sekomplitnya tapi kalau kita pecah-pecah ternyata saling kait terkait mengait nah gitu itu ya. ya. Jadi untuk Anda sekalian para sahabat yang lebih mendalami tentang falsafah Jawa mungkin bisa memberikan saran, kritik, masukan untuk kita semua yang bukan siapa-siapa. Siapa tahu masukan Anda bisa membuat saya menjadi siapa-siapa. Dan Iya, Joko juga iya, bisa menjadi siapa-siapa. iya. Siapa tahu kan begitu Iya, ya. karena ada banyak masukan, ada kritik yang membangun, kemudian ya kita sangat butuh sekali Saran aja. saran-saran, kemudian ya jangan lupa juga like and share-nya. Ya, jangan Ini lupa untuk itu. begitu. Nah, baik pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan apa namanya rawe-rawe lantas malang-malang putung di saat kita sekarang ini sedang dalam apa namanya menjalani kehidupan yang tentu saja tidak harus selalu berikhtiar. Harus Marilah berikhtiar. kita bersama-sama mengapa namanya memerangi Ya, diri kita dengan cara rawe-rawe rantas malang-malang putung apapun penghalang yang menjadi penghalang kita untuk mencapai kebaikan ya, ya eh, memberantas itu dengan rawe-rawe rantas malang-malang putung gitu ya. kan. Ya apalagi programnya Pak Prabowo sekarang kan itu ya, swasembada pangan ya. Kita memang harus rawe-rawe rantas Malang-Malang betul-betul kita maksimalkan lahan pertanian kita yang mungkin kemarin terbengkelai harus diaktifkan kembali kemudian jadi lumbung-lumbung pangan
Sehingga karena kita juga ada krisis ekonomi dengan Amerika terutama ini kan berpengaruh sekali lah ya, masalah pajak impor dan segala macam. Nah, kalau kita sudah jadi lumbung pangan nasional seperti zaman Pak Harto menjadi swasembada pangan, rakyatnya sudah nggak keleleran lagi ya. Iya. Ya Alhamdulillah. sebenarnya kita jangan ke masalah itu ya, wong kadang kita ndak menguasai lah ya. Kita balik falsafah Jawa bemung kulitet tok apa maneh mikir tentang negara Lah, sana sing mikir iki. ya katakanlah Bukan ahlinya lah. orang nyandak lah Iya, pikirannya, bukan cara orang ahlinya, nyandak kan ya gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan falsafah Jawa yang meskipun hanya sekali lagi kulitnya tok ya lumayan aja untuk bisa syukur-syukur bisa kita Diterapkan. pegang, kita pahami, kita hayati, kita lakukan. Nah, rupanya barangkali itu yang bisa kita obrolkan sekarang ini ya Mas Cokro ya. Dan tentu saja jangan lupa, sungguh kami sangat mengharapkan saran, kritik, masukan, dan juga jangan lupa lah subscribe, like, dan share gitu ya Mas Cokro. Nah, baik, untuk para sahabat sekalian, barangkali ada yang sepaham maupun tidak sepaham dengan apa yang kita obrolkan, silahkan ditulis di komentar ya gitu ya. Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, Mas Cokro, dari saya yang bukan siapa-siapa. Dan saya juga Cokro yang bukan siapa-siapa. Mudah kita bisa bersua kembali di kesempatan yang lain. Kita akan mencoba mengupas lagi falsafah Jawa yang lainnya. Gitu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.